kalau melihat kayak anak-anak muda putih sekarang yang mau gitu, yang mau eh, walaupun kayak masih seangkatan kita, bahkan yang di bawah gue ada anak Alsut juga yang udah sharing ke sekolah gue lihat gitu kan, mereka berani, terus mereka mau, ya maksudnya beda lah kalau pas angkatan gue ya. Kalau gue dulu kan sekolah minggu juga ya, masih lah ya, walaupun sekarang nggak pernah kelihara, jadi ya sekolah minggu tuh isinya tuh orang-orang yang udah kerja ya, maksudnya yang udah lulus kuliah udah kerja, baru dia berani untuk sharing ke anak-anak sekolah minggu, karena dulu ya emang begitu. Nah, semakin sekarang makin mundur nih, kayak yang kuliah udah mau untuk sharing ke sekolah minggu. Jadi anak-anak mudanya ini makin berani gitu. Nah, menurut lo tuh bagus atau gimana? Karena kalau gue nih ya, kalau gue adalah dibilang bisa sharing, bisa. Tapi gue masih takut. Karena gue belum bener. Dalam artian, belum tentu omongan gue ini apa bener gitu, dalam artian bukan bener ya, dalam artian uh, maksudnya gue takut aja lah gitu, ntar omongan gue dipakai dan ternyata salah gunakan atau diapain, karena pemikiran gue tuh kadang-kadang out of the box gitu kan. Makanya kenapa kalau gue selalu, kalau ngobrol tentang agama Buddha, gue selalu bilang jangan percaya sama gue, buktiin aja gitu kan. Karena gitu, gue selalu bilang gitu. Karena Seru. gue gak mau jadi yang kayak, ntar ini omongan kok Arya, nah omongan gue belum tentu bener. Jadi kadang-kadang waktu itu SMA aja gue ambil nilai agama, itu gue sharing di Jumat, ya Jumat, dan itu isinya anak SMA, SMP lah. Nah emang sangat susah, ratusan gitu gue ngobrol, ngomong sharing tuh ratusan orang. Emang bener harus ada coklat, harus ada game, itu gue selingin. Jadi dan gue juga yang harus aktif, harus banyak gerak, karena gue dapet ilmu kayak kalau uh, lagi sharing, setidaknya lo harus banyak gerak, karena fokus orang tuh kayak, ntar kalau lu nggak banyak gerak, lu diem doang, ya udah lu tinggal main HP, lu tinggal ngobrol. Kecuali kalau lu gerak, jadi kayak teralihkan aja. Karena emang bener waktu itu gue lagi dengerin sama, terus tiba-tiba dia kepleset, otomatis kita langsung kepleset dong. Terus. Ya jadi kayak mau seaktif apapun, kalau emang dia dadakan terus tiba-tiba langsung orang-orang langsung kepleset gitu, jadi kalah. Jadi ya katanya ya udah, lebih banyak gerak, lebih banyak dengan audiensnya, lebih banyak ngobrol juga gitu. Nah, walaupun gue masih sebanyak, maksudnya dalam artian gue udah, kalau dibilang uh, udah oke, tapi enggak juga, dan oke dalam artian oke nih untuk sharing ke anak-anak SM, SD, SMP gitu. Tapi dalam hati gue nggak mau. Nah, menurut lo lebih bagus gue berani atau orang-orang lain berani, atau seperti lu, atau yang ya udahlah biarin aja, ada yang lebih senior, ada yang lebih pengalaman, itu gimana? Pendapat lu gimana lah tentang hal itu? Oke, banyak pertanyaan ya. Tapi kita bahas dulu yang pertama. Gue setuju banget sama Arya. Setiap manusia yang pengen mengubah hidupnya, pengen naik ke step selanjutnya, akan ada rasa takut. Setuju banget, kadang gue juga mikir kayak Arya, gue bisa nggak ya kalau bisa sharing? Takutnya salah nih atau gimana gitu kan. Sebenarnya berstep aja sih Arya ya. Kayak misalnya mungkin ketika kita masih kuliah, kita sharingnya sama anak-anak kecil SMB. Yang udah pasti itu nggak ada salah sama bener. Kita tinggal ngulang-ulang cerita Buddhis, atau tinggal nyanyi-nyanyi gitu kan. Mungkin berstep ya, kalau misalnya mungkin udah kerja dan pengalamannya sudah cukup, kita boleh naik ke step SMP, terus naik lagi ke SMA dan SMK, atau kuliah, kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya perubahan zaman ini tuh bagus atau enggak sih? Benar. Kalau dulu itu pengen jadi sharing itu udah pasti Romo. Dan yang kedua dia at least tuh udah kerja. Udah lulus dari semua akademisi.
dia udah kerja gitu ya, jadi budak korporat atau jadi pengusaha dan lain-lain. Benar-benar terus-terus. Tapi kalau misalnya hal itu terus-terusan terjadi ya, ada dua kemungkinan, bisa bagus, bisa buruk. Bagusnya kenapa? Anak-anak muda zaman sekarang, mungkin angkatan gue atau angkatan 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun lebih di atas gue, itu jokesnya akan lebih nyambung dan akan lebih fun membawakannya. Tapi kalau misalnya kita menganggap orang yang sudah kerja itu baru bisa sharing, kita omongin mereka kerja di umur 25 tahun gitu ya. 25 tahun, ya mungkin kita udah kerja, udah banyak ketemu banyak orang, bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya kita jadi nggak fun. Dan Buddhis ini minoritas ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya nggak fun dibawainnya, akan tambah minoritas. Jadi ini bisa bagus, bisa nggak. Bagusnya, anak-anak kita, jokesnya akan nyambung, kita akan lebih membawa wihara ini menjadi genre yang lebih fun, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita sharingkan. Itu yang berat. Itu yang Itu saya berat, tidak mau. benar. Itu yang saya tidak mau. Benar, itu yang berat. Dan makanya, itu kita nggak bisa langsung, misalnya gue dulu kan 2021 berarti masih semester 3-4 lah, 3 atau 4 itu bisa langsung gue sharing ke anak-anak yang udah kerja, itu nggak bisa, gue siapa gitu kan. Tapi kalau misalnya sharing ke anak SMB, itu bahkan anak-anak SMA juga sekarang udah banyak yang sharing sama anak-anak SMB, karena dimulai dari step kecil aja gitu, nggak perlu langsung kuliah, kerja, nggak perlu gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian udah merasa kapasitas diri kalian cukup untuk sharing ke anak-anak yang sepantaran kalian atau lebih tua dari kalian, jangan mengajari, tapi kita coba membuka diskusi atau percakapan. Misalnya, gue ngomong A, tapi Arya gak setuju sama gue. Gak apa-apa, kita sharing. Apa sih yang gak disetuju pandangan A dengan B beda nih? Karena kita sepantaran. Siapa tahu ada beberapa pandangan yang bisa kita jadiin satu, gitu. Jadi sharingnya, kalau ke anak-anak SMP mungkin kita bisa sharing ngajar. A, I, U, E, O. Tapi kalau misalnya ke anak SMA, kuliah, sama kerja, itu gue saranin, apalagi umur kita masih muda, itu gue saranin jangan mengajari, tapi membuka sharing atau membuka diskusi gitu kali ya. Gitu sih, salah satunya. Biar aman juga ya. Iya, Biar biar tidak ada aman. perpecahan. Nah, Betul. kayaknya ya udahlah, biarin Vanessa Kosasi aja yang jadi sharing. Nggak Usah dong. emang. Iya, ntar kalau diambil jobnya, Iya. saya emang nggak mau mengambil job orang gitu. Gue nyari job yang lain aja. Nggak MC udah apa-apa. diambil kan. Nah, nggak apa-apa. Gue nggak mau ngambil rezeki orang. Ini nanti dipublish kan? Nggak apa-apa guys, kalau misalnya kalian udah Gak apa-apa semester guys. akhir, kalian udah semester akhir, terus kalian udah kerja, udah merasakan manis pahit kehidupan, kalian boleh sharing, karena wihara-wihara ini tuh membutuhkan anak-anak muda. Karena kalau misalnya orang tua terus, kadang kita tidak munafik ya, itu kadang membosankan. Dan kasihan generasi-generasi di bawah kita yang jadi nggak tertarik agama Buddha lagi. Jadi dibutuhkanlah kalian. Biarlah orang-orang tua mengajari orang-orang tua. Jadi orang-orang muda mengajari muda-mudi Buddhis gitu. Ayo Arya, kita sharing. Kok saya yang ditarik? Bisa kok. Ayo kita butuh Arya. Ntar lah untuk terbaca. Jadi ada salah satu. Mungkin ini cocok untuk anak SMP, SMA, SMP, SMA kuliah kayaknya sampai. Jadi ada satu Dhammapada ya kayaknya, kalau nggak salah. Ntar gue chat ke lo. Kayaknya cocok gitu. Ini biasanya kalau gue sharing gue pakai itu untuk seru-seruan. Siapa tahu, saya kan nggak mau, jadi saya ngasih aja nih yang biasanya gue kasih gitu. Gak apa-apa, step awal ngasih dulu Dhammapadanya, step-step berikutnya nanti Arya yang sharing gitu kan. Sharing aja dulu di KMB Dhamamita Arya, as a leader. Bisa. Udah, kalau as a leader udah, kalau as a leader kan ya kalau kita ngobrol sampai malam kan kadang-kadang Catherine banyak diceramahin. Oh iya betul. Banyak sebagai sekali. Anak Discord kayaknya semuanya merasakan gitu kok. Iya, jadi kalau ada anak-anak Discord tuh, waduh diceramahin sama Arya tuh sering.
Tapi ya gue hanya mau sebatas ya udah, nggak mau yang keluar-keluar karena gue tahu anak-anak gue ya tahu gue kayak lu kalau memang gak cocok ajaran sama lu ya udah jadi pakai gitu. Karena setiap kondisi, setiap momentum, setiap itu orang beda-beda. Kayak gue ngajarin A, belum tentu si ini bisa melakukannya. Jadi gue selalu bilang, untuk mendapatkan nilai 10, gak harus 5 tambah 5, bisa 11 kurang 1 dan masih banyak lagi. Gitu. Gue selalu bilang gitu ke anak-anak. Sesuai Jadi kapasitas ya, kita sesuaiin iya, kapasitas kita, itu nggak masalah juga sih. Maksudnya kita sharing itu bukan berarti kita mengajarkan sih Arya ya. Coba kita ngobrol iya. lagi. Jadi Arya, kamu bisa sharing. Kamu bisa sharing. Kenapa? Karena kita tuh sharing nih, misalnya gue di depan, gue kasih PowerPoint. Ini merupakan pandangan gue. Kalau kalian nggak setuju, yuk ada Q&A. Kita coba satuin. Itu tuh nggak Nah, melulu ini. tentang mengajarkan kalian gitu. Nah, ya, selanjutnya. Seberapa sering sih ada Q&A? Karena orang-orang, karena kalau dilihat, ya gak usah dijauh-jauh di UBM, Q&A itu kayak paksa. Bahkan kita panitia tuh udah menyiapkan Q&A, kalau menyiapkan pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, bahkan seperti itu kita antisipasinya kan. Nah, kira-kira apakah sesering itu kah melihat anak-anak zaman sekarang untuk ingin tahu? Karena yang orang-orang di organisasi dengan orang-orang di wihara itu beda. Orang-orang yang datang ke wihara itu pure dia pengen melakukan puja bakti, meditasi, dan melakukan acara keagamaan. Kalau di organisasi, mungkin dia pengen menambah pengalaman, ada unsur budi sedikit, atau ingin melakukan tugas dia. Tapi kalau di wihara ini, dia beda. Jadi otomatis, mereka tuh akan lebih banyak nanya dan bawel. True, itu setiap Q&A, nggak ada yang tidak nanya. Kalau di gue, nggak tahu kalau yang lain. Ya, karena saya orangnya adalah gue mau nanya, tapi gue tuh mikirin dulu, gue bisa jawab pertanyaannya sendiri nggak? Kayak contoh, mau nanya, ya kan, gue mau nanya nih, cara dapat 10 gimana ya? Oh, gue dalam pikiran, oh kayaknya dapat 10 gini. Oh ternyata bener. Jadi nggak jadi nanya. Iya, seru-seru. Ya, kita kadang mikir dulu ya di otak kita ya. Pikir dulu apakah pertanyaannya. Kalau emang bener-bener nggak bisa dijawab oleh diri kita sendiri, barulah nanya. Itu yang gue sering. Makanya, Arya nanya dong, mau nanya apa? Satu udah jelas, gitu kan? Kan bener dong, satu udah jelas. Kalau gue nanya, gue jangan pikir, oh nggak usah deh, gue udah tahu ternyata. Bener. Nah, tapi itu ego. Belum tentu yang lain tahu. Benar. Itu ego kita. Benar, balik lagi. Kadang kita tahu jawaban apa yang kita pengen nanya kan, Arya ya. Iya, tapi kan orang lain belum tahu. Juga udah pada tahu gitu ya. Kayak pertanyaan kita receh gitu ya kalau bisa ditanyain. Tapi benar, kita nggak tahu orang lain tahu atau enggak. Benar. Kadang-kadang juga mikir gitu, tapi karena gue males, itu ya udah. Balik lagi ke orang sih masing-masing. Kayak mereka tuh orang yang kayak gimana sih gitu. Sih, jadi emang susah. Kira-kira Catherine ada pertanyaan lain, Catherine? Aku udah mendengarkan banyak sekali saran dan cerita-cerita dari Civankes sih kayak udah speechless gitu loh, bingung mau nanya apa lagi. Oke, kalau gitu ya aku nanya lagi dah. Gimana sih caranya? Karena biasanya kalau contoh kita ambil ini pendapat gue aja pribadi lah. Karena kan yang satu yang gue masih takut, kedua gimana caranya biar menghilangkan keraguan-keraguan itu yang kayak aduh siapa yang ini Arya gitu. Arya masih kecil, Arya masih segini, kok udah mau, itu omongan-omongan orang lain biasanya ada kayak gitu kan, yang tanpa kita sadari. Sebenarnya sih saya tidak peduli dengan itu, tapi kan ada beberapa orang yang peduli dengan omongan orang lain. Nah, apakah lu peduli dengan orang lain atau enggak tipenya? Dan kalau emang peduli, kira-kira caranya lu tetap ya udah jalanin aja itu gimana? Oke. Yang tadi gue bilang kali ya, maksudnya kita sharing sama orang-orang yang umurnya di bawah kita. Kalau misalnya ngomongin umur,
gue sangat amat setuju sama lu Arya. Umur ini memang orang-orang bilang kayaknya umur nggak penting deh, yang penting otak lu bisa, yang penting lu tuh udah berpikir dewasa. Enggak teman-teman. Kalau misalnya kita pengen tampil di depan publik, umur itu sangat penting. Karena biasanya orang akan melihat siapa sih yang sharing, bukan apa yang di-sharingkan. Seru, gue setuju banget sama lu. Dan gue pernah ada di posisi itu. Gue sampai nanya, gak apa-apa ya gue sharing ke orang yang udah kerja yang lebih tua daripada gue, atau yang seumuran gue gitu. Kadang gue kayak, apa gue berhenti sharing aja ya gitu. Tapi selama gue sharing, itu tidak ada omongan-omongan seperti itu, dan memang gue diterima dengan baik, atau mungkin karena mereka nggak tahu umur gue, atau emang mereka menerima gue aja gitu ya. Karena kalau misalnya kita takut terus ya Ria, kalau misalnya diri gue takut terus, mungkin gue wihara-wihara lain akan bosen kali ya. Kayak penceramahnya tuh gak ada yang muda, gak ada yang fun, gak ada yang ngadain games dan lain-lain. Atau bukan cuma gue, atau pembicara-pembicara lain yang muda, yang kayak gue. Kalau misalnya kita takut, ya mati Budis gitu kalau menurut gue. Karena kalau misalnya kita dengerin ceramah Romo, Ramani, itu akan Buddhis banget. Tapi sementara kita harus menarik dulu nih anak-anak Buddhis. Sebelum kita kasih bumbu Buddhis, kita kemas dulu nih. Kayak sebelum kita tunjukin lollipop, kita kemas dulu kemasannya yang cantik, yang menarik, yang fun, supaya mereka mau beli, supaya mereka mau ikut ke dalam wihara itu. Kalau misalnya ditanya, gue dengerin omongan orang atau enggak, gue dengerin omongan orang. Tipenya kan? Karena gue sharing itu mungkin ada 15 sampai 20 wihara selama dari 2022 sampai 2023 deh kayaknya ya. Kurang lebih mungkin ya. Dan di Udah. wihara 1 sampai 10 atau bahkan 1 sampai 15, mungkin gue bukan orang yang perfect. Karena kita butuh jam terbang. Pengalaman itu nggak cukup, akademis itu nggak cukup, tapi jam terbang kita butuh. Jadi kalau misalnya gue dari awal takut, gue nggak akan punya jam terbang. Wihara 1, wihara 2, wihara 3. Nggak apa-apa, wihara awal-awal tuh jelek dulu. Nanti wihara-wihara kedepannya itu akan lebih bagus dan akan melatih kita. Karena teori aja nggak cukup ya, harus ada praktek kan ya. Yang pasti sih kita harus baca-baca lebih lagi agama Buddha. Karena kalau bisa ditanya terus kita nggak bisa jawab, itu yang akan kacau sih. Makanya sebelum kita berani dulu, nggak apa-apa, kita tahu dulu nih kapasitas kita. Bener kata Arya, kita harus tahu kapasitas kita sesuaikan. Kalau misalnya kita udah berani, kita coba belajar. Kalau udah belajar dan udah berani, baru kita maju gitu. Berani aja nggak cukup, bener Arya. Oke. Tadi ada kesempet singgung kalau ini generasinya hilang. Kira-kira menurut lu aja, di waktu kapan sih biasanya umat dan anak-anak Buddhis ini kayak apa ya, kayak butuh kayak asupan dari penceramah-penceramah yang atau yang sharing-sharing ini. Kayak kalau contoh kan tadi yang lo bilang lah SD SMP nih, ya udah kita masih cerita aja. Apakah di SMA atau kuliah yang harus benar-benar ini nggak usah cerita, ini harus yang ternyata begini-begini loh gitu. Jadi kayak di waktu kapan yang tepat, di umur berapa menurut lo kayak yang harus nih, kayaknya udah harus ini biar dia nggak, dalam artian dia nggak ke agama lain. Walaupun gue tuh selalu bilang anak-anak KMB walaupun, dan ke teman-teman gue adalah carilah ajaran yang menurut lo tuh cocok aja gitu. Mau Buddhis, mau Islam, mau Kristen gitu. Yang penting contoh lu dari Buddhis gitu, udah dikasih asupan Buddhis, tapi emang nggak cocok gitu dengan cara dia berpikir, dengan cara dia berdoa atau gimana. Nah, jadi gue selalu bilang ya udah yang cari aja yang cocok, tapi jangan sampai lu udah pindah, jangan sampai, atau lu udah nyari yang ini tapi nggak ada perubahan gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Jadi bebas lu mau milih apa aja. Bahkan yang kayak temen gue yang dari Buddhis, dia tertarik ke Kristen, walaupun juga ada asupan-asupan Buddhis nih gini, tapi emang lebih cocok aja dalam otak dia, dalam pemikiran dia, gue emang lebih cocok dengan yang Kristen gitu, dengan ajarannya Kristen gitu. Terus gue tuh, oh ya udah, tapi gue mau challenge lu gitu. Kalau lu pindah atau setidaknya
walaupun masih Buddhis gitu kan, tapi tetap ke gereja. Tapi ya udah, setiap minggu lu harus ke gereja karena lu di Buddhis kagak wihara gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Nah, sebenarnya kan itu kan bertolak belakang ya dengan apa tujuan sebenarnya kayak lu gitu. Yang kayak kita harus, ini kan udah minoritas nih Buddhis nih, tapi pemikiran lu tuh begitu gitu. Jadi yang nggak bisa maksain juga. Tapi emang kita tugasnya Vanessa Kosasi kan hanya ini loh, Buddhis secara Buddhis gini gitu. Tuh. Makanya gue takutnya dalam artian kalau gue ngomong kayak gini, gue harus benar-benar nyari waktu yang pas dan nyari waktu audiens yang tepat, karena nggak sembarangan. Gue kalau bilang oh udah bebas mau agama apa aja dan sebagainya, tapi kita mau juga agama Buddha juga berkembang. Nah, menurut lo yang cocok untuk yang masih bimbang-bimbang kayak gitu kan, menurut lo di umur berapa sih? Terus, gue setuju. Buddhis sendiri emang nggak memaksakan umatnya untuk tetap menjadi Buddhis. Betul. Buddhis itu bahkan menganggap Buddha itu sendiri adalah guru ya. Ya. Benar. True. Gue sangat setuju itu. Tapi gini, sebelum kita masuk terserah mereka. Kalau agamanya nggak cocok, ya silahkan, nggak apa-apa. Kita tidak memaksa. Tapi ketika lu mau beli buku ini, ketika kita mau beli buku, yang kita lihat kemasannya dulu ya, sama sinopsis ajarannya tuh gimana sih? Sinopsis gambaran besarnya. Tapi kita belum lihat isi bukunya semua. Jadi, yang bisa kita lakukan sebagai Buddhis, yang kita bisa lakukan untuk menyebarluaskan Buddhis, yang kita bisa lakukan karena kita bersyukur sebagai Buddhis. Karena terakhir jadi manusia itu susah banget ya kalau di Buddhis ya. Terakhir sebagai manusia dan ketemu ajaran Buddha itu susah banget. Jadi mungkin kita bisa melestarikan ajaran Buddha dengan cara kayak orang mau beli buku. Kita lihat kemasannya dulu. Kita harus menjadi orang dulu sebelum kita menjadi penceramah. Betul kata Arya. Kita harus lihat siapa sih kita. Kalau memang kita sudah impactful atau at least kita sudah dikenal banyak orang, kita bisa coba. Karena apa? Karena sebelum dia belajar yang kata Arya bilang, sebelum dia baca-baca dalamnya dan ternyata di halaman 37 dia nggak cocok, silakan pindah. Tapi sebelum ke halaman 37, ada covernya dulu ya. Covernya dulu yang menarik dia untuk datang ke wihara. Yang menarik umat-umat Buddhis untuk datang ke wihara, itu kita. Anak-anak Buddha, anak-anak Buddhis yang ingin melestarikan Buddhis sebelum pilihannya kembali ke mereka. Jadi sebelum buka buku, kita lihat covernya dulu. Dan covernya kita, di dalam isi bukunya itu baru ajarannya. Cocok tidak cocok, kalau misalnya di halaman 37 dia merasa tidak cocok, dia tinggal bukunya. Kalau mereka merasa cocok, mereka akan baca sampai akhir. Tapi tugas kita menjadi cover aja, gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya pertanyaannya gimana sih supaya kita nggak bimbang? Tentuin dulu, kita harus kenalin diri kita sendiri. Diri kita udah sanggup belum sih? Diri kita udah jadi apa sih sehingga orang lain pengen mendengarkan kita? Misalnya kita sebut Yasa Singgi. Ketika Yasa Singgi ceramah atau ada di mana-mana, orang langsung mau. Apapun isinya, yang penting Yasa Singgi dulu. Terus? Jadi kita harus menjadi orang dulu, at least dikenal menjadi orang yang menyenangkan, maka orang akan mau, oh kayaknya Buddhis menyenangkan nih, kayaknya pembicaranya Arya nih, gue pengen ikut. Masalah nanti Arya udah ceramah, kalau memang dia tidak cocok, silahkan keluar atau silahkan tetap. Tapi at least dia melihat dulu nih covernya, Arya lucu nih, Arya seru, gue pengen datang nih ke sharingnya Arya. Nanti ketika Arya udah speech A, I, U, E, O sampai E, ternyata dia nggak setuju, ya tinggalin aja. Isinya balik lagi ke mereka. Tapi kita nggak bisa mengontrol apa yang mereka cocok atau enggak, kita nggak bisa ngontrol. Tapi kita bisa ngontrol, dicoba dulu ikut ke Buddhis. Coba yuk datang dulu ke wihara. Kayak gitu sih. Kayak gitu. Gimana? Oke. Tadi satu pertanyaan yang belum. Kira-kira di umur berapa sih yang kayak dia tuh harus diajak untuk melihat covernya itu kayak yang cocok? Karena kan kalau dari gue, pandangan gue adalah
dia pas SMA dan kuliah itu kan dia yang dia ngenalin dunia luar lah gitu. Jadi kalau menurut gua di masa-masa SMA dan masa-masa kuliah yang emang harus diprioritaskan daripada ada anak SD, anak SMP. Karena anak SD masih SMP, mereka masih ikut orang tua. Sedangkan karena di Indonesia kita bisa memilih agama kita ketika udah umur 17, ya, tapi emang kebanyakan di Indonesia itu ngikutin orang tua, gitu kan. Tapi kalau udah 17 kita bisa berhak memilih. Gitu. Dan masih kalau apalagi tentang agama itu sangat sulit gitu kan. Jadi ya kalau menurut gue ya SMA dan kuliah gitu yang emang harus bener-bener di push untuk ya gimana caranya dia nih tertarik dengan cover itu. Nah, Umur menurut lo audiens gitu maksudnya. umur audiens kira-kira kalau menurut gue ya SMA kuliah karena dia mulai mencari. Menurut lo kira-kira di umur berapa sih? Kalau lo yang udah ini nih udah ceramah atau udah sharing ke beberapa pulau wihara gitu kan? Kira-kira di umur berapa yang kayak emang karena untuk melestarikan kan ya kan udah minoritas jadi kayak setidaknya jangan keluar atau jangan pindah gitu. Nah, kalau di bahwasanya pengalaman melihat orang lain ya ketika di umur kuliah, di umur SMA mungkin udah mulai dia kayak udah mengenal ada karena SMP kerjaan SD dan SMP masih main lah gitu kan jadi kayak belum ngerti lama jadi pas SMA kuliah dia ngerti gitu. Nah, menurut lu aja nih, kira-kira apakah pandangannya sama kayak gue di umur segitu kah yang harus dipush untuk melestarikan agama Buddha, anak-anak gitu? Umur gue bingung juga ya, gue juga nggak bisa matokin umur berapa sih lo harus tahu agama Buddha gitu. Tapi kalau misalnya lebih dini, lebih fun, lebih diajarkan Buddhis itu juga bagus. Tapi umur yang punya keputusan sendiri, umur yang bisa memilih, ya bener SMA. Mungkin SMP kelas 3 ya, transisi ke SMA. Gitu kali ya, kalau bisa kita ngomongin umur. Tapi universal sih kalau umurnya relatif juga, tergantung pemikiran orang masing-masing. Jadi doa untuk terakhir nih ya, kita terakhir aja karena udah berapa jam? Oh, udah lebih 1 jam ya. Terakhir nih. Lebih. Doa, pesan, doa kalau nggak pesan lah atau saran yang lu mau sampaikan untuk anak-anak Buddhis itu apa? Ya kayak gua ada yang kayak gua. Coba. Itu apa sih? Saran, coba ya pesan. coba ya kata-kata terakhir ya teman-teman sebelum closing berarti kata-kata terakhir serem banget. Besok kita ketemu, gak usah kata-kata terakhir tuh. Jauh banget nih dari Tangerang, nggak mau dijemput nih anak Ancol. Saya juga Bekasi. Aku juga Jakbar. Maaf nih. Okay. See you Jauh. besok ya teman-teman ya. Oke. Kita ulang ya teman-teman ya. Kata-kata terakhirnya. Terakhir menjadi manusia dan bertemu agama Buddha itu sangat sulit sekali. Jadi, apa salahnya kalau kita melestarikan agama Buddha ketika kita mampu dan pantas untuk bertanggung jawab atas apa yang kita sharing, atas apa yang kita lestarikan, dan kita sudah lebih mengenal diri sendiri. Karena jangan terlalu di-push juga, jangan terlalu kendor juga teman-teman. Gitar yang dipetik terlalu kencang, senarnya akan putus. Gitar yang dipetik terlalu pelan, senarnya akan mendur. Dua-duanya tidak akan menghasilkan suara. Tapi kalau misalnya gitarnya dimainkan dengan pas-pasan atau pas melodinya, pas genjrengannya, pasti suaranya akan lebih indah. Jadi yuk, jadi anak muda-mudi Buddhis yang bisa melestarikan agamanya sendiri. Dadah, Namo Buddhaya. Mantap. Closing gimana nih? Ya. Seru banget kan tadi pembahasannya, udah bahas tentang agama Buddha, public speaking, terus abis itu sharing-sharing. Nah, udah ada saran-saran juga tuh buat anak muda Buddhis gitu kan. Nah, ya udah berarti karena podcast ini udah berakhir, kita akhiri dulu. Terima kasih ke Civanessa Kosasi yang udah mau menjadi bintang tamu kita pada podcast kali ini.
Terima kasih yang udah kayak eksklusif nih ya, dadakan langsung Iya, mau. betul. Gila. Oke, besok apa ya dapetnya ya? Dapat McD nih kayaknya. Waduh, Wah, dekat sih dari Mudita ya bener. Deket sih, boleh sih. bisa sih kok. Begini, ntar ada yang cemburu. Oke. Selamat lengser ya, Arya. Waduh, selamat lagi. Makasih atas selamatnya itu. Kalau kata Oke. anak zaman sekarang, semoga podcastnya daging semua ya. Oh, Enggak sih, gue gak mau podcast daging semua sih. Capek. Otak tuh Bener-bener. kalau isinya daging semua tuh capek. Campur lah ya, daging sama kulit. oh Iya, boleh. daging, kulit, samcan. Kan biar enak ya. Bener dok? Bener. Daging aja kalau daging ya dok. Semakin banyak variasi. Oke. Ada 3 lapis gitu kan. Iya. Kalau itu doang bosen. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah.